Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Braga. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai konsep perusahaan dagang dan bagaimana perusahaan dagang itu mencatat keuangan mereka. Nah, di sini sebelum kita masuk pada penjelasan berikutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu konsep dasar dari perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang sendiri itu sebenarnya adalah perusahaan yang membeli barang jadi dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuknya sama sekali. Nah, untuk fokus utamanya adalah pengelolaan persediaan. Selanjutnya, untuk karakteristik dari perusahaan dagang sendiri adalah pertama, memiliki persediaan barang dagang, lalu kedua, mengakui harga pokok penjualan atau HPP saat terjadi penjualan, lalu untuk laporan laba ruginya itu menampilkan laba kotak dari perusahaan tersebut. Untuk prinsipnya sendiri, itu laba perusahaan dagang ditentukan oleh selisih antara penjualan dan HPP. Lalu untuk pengendalian persediaan atau pengelolaannya itu mempengaruhi laba secara langsung. Nah, sebelum masuk ke penjelasan berikutnya, di sini kita perlu tahu bahwa perusahaan jasa dan dagang itu mengalami perbedaan yang signifikan. Jika di video saya sebelumnya itu perusahaan jasa lebih fokus pada jasa yang diberikan, di sini dagang itu berfokus pada barang dagang yang dihasilkan. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa ada aspek-aspek perbedaan yang terjadi antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, di sini untuk objek utama atau objek yang dijual dari perusahaan tersebut atau objek yang menjadi nilai jualnya, jika di perusahaan jasa itu mereka menjual jasa, namun jika di perusahaan dagang mereka itu menjual barang dagang yang tidak diubah bentuknya sama sekali. Lalu untuk konsep persediaan di perusahaan jasa itu tidak ada karena mereka menjual jasa, di perusahaan dagang ada berupa barang. Lalu untuk APP-nya di perusahaan jasa tidak ada, untuk di perusahaan dagang ada. Untuk di laporan laba ruginya ini di perusahaan jasa itu mereka hanya mencatat pendapatan dan beban. Nah, di perusahaan dagang itu untuk laporan laba ruginya mereka mencatat penjualan, HPP, dan beban. Nah, di sini bisa kita lihat selanjutnya untuk jurnal perusahaan dagang sendiri ternyata udah beda ya dari jurnal perusahaan jasa. Kalau misalnya di perusahaan jasa sebelumnya itu nggak ada metode perpetual dan periodik kayak di perusahaan dagang ini. Nah, di jurnal perusahaan dagang ini ada metode pencatatan dua, yaitu perpetual dan periodik. Nah, metode perpetual itu apa sih? Metode perpetual itu adalah metode di mana pencatatannya itu dilakukan setiap bahan persediaan itu terjadi secara langsung. Nah, ciri-ciri utamanya itu adalah pembelian. Jika terjadi pembelian itu menambah persediaan. Lalu jika terjadi retro pembelian itu mengurangi persediaan. Lalu penjualan dicatat dalam penjualan dan HPP. Untuk retro penjualan itu mempengaruhi pendapatan dan persediaan melalui jurnal yang terpisah. Nah, di metode perpetual ini, persediaan itu selalu dicatat secara terkini, sehingga nilainya itu selalu menunjukkan sifat aslinya dalam periode tersebut. Nah, sementara periodik di sini, metodenya itu tidak mencatat perubahan persediaan secara langsung atau dihitung dan disesuaikan pada akhir periode. Nah, ciri-ciri utamanya adalah ketika terjadi pembelian, itu akan dicatat ke akun pembelian, bukan persediaan. Jika di virtual tadi dicatat ke persediaan, ini dicatat langsung ke akun yang namanya pembelian. Nah, kalau terjadi retur, di sini dicatat ke akun retur pembelian. Ongkir pembelian atau beban angkut pembelian itu juga dicatat ke beban angkut pembelian. Kalau jualan itu hanya dicatat penjualannya saja, tanpa dicatat HPP saat terjadi transaksi. Nah, untuk nilai persediaannya, itu di metode periodik ini nggak terkini atau baru akan diketahui pada akhir periode. Contohnya, di sini kita bisa lihat untuk contoh perbandingan metode pencatatan secara perpetual dan periodik. Nah, di sini ada transaksi penjualan barang dagang secara tunai sebesar 10 juta. Nah, HPP-nya atau harga pokoknya sebesar 6 juta. Kalau di metode perpetual, itu mereka mencatat dua jurnal, yaitu jurnal penjualannya, penjualan barangnya, atau penerimaan kasnya, dan jurnal HPP-nya atau pengeluaran persediaannya. Nah, di sini untuk jurnal penjualannya itu mereka mencatat penjualan barang dagang tunainya sebesar 10 juta ini. Hanya mereka mencatat kas yang bertambah di debit sebesar 10 juta dan penjualan di kredit atau barangnya keluar nih dari stok gudang sebesar 10 juta. Jika penjualan ini keluar itu akan bertambah di kredit atau penjualan pertama itu di kredit.
Nah, selain itu mereka juga mencatat jurnal HPP-nya. Nah, jurnal HPP ini mereka mencatat ini, harga pokok penjualan 6 juta. Mereka tuh mencatatnya harga pokok penjualan di debit 6 juta dan persediaan BD ini barang dagang di kredit 6 juta karena mereka mencatat juga persediaan mereka itu keluar 6 juta. Nah, kalau di metode periodik, mereka itu cuma catat penjualan barang dagang tunai sebesar 10 jutanya aja. Mereka nggak catat HPP di tanggal tersebut, di transaksi ini. Gitu. Jadi mereka cuma catat jurnal penjualannya aja. Kas di debit sebesar 10 juta dan penjualan di kredit sebesar 10 juta. Jadi yang beda di perpetual dan periodik adalah di perpetual itu mereka mencatat HPP-nya yang terjadi dalam transaksi tersebut, tapi kalau periodik itu mereka cuma catat penjualannya aja. Mereka nggak catat HPP-nya. Sehingga di perpetual itu penjualan ditambah HPP dicatat saat transaksi. Sedangkan periodik itu cuma penjualannya aja. HPP-nya tidak dicatat di transaksi tersebut, tapi akan kita ketahui di akhir periode. Nah, untuk HPP-nya sendiri itu adalah, untuk HPP-nya periodik itu rumusnya persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, selain itu di perusahaan dagang itu semisal kita beli barang nih. Nah, ketika kita beli barang tuh pasti ada ketika misalnya kita beli barang secara kredit, pasti ada syarat tenggat waktu untuk bayar tersebut. Misalnya kita beli di tanggal 5 Mei. Nah, tapi kita misalnya belinya itu secara kredit dan di situ tertera bayarnya oke bisa 10 hari kemudian. Nah, di sini biasanya itu tenggat waktu itu ditulis dalam bentuk seperti ini, 2/10 N per 30. Nah, artinya itu apa sih? Artinya 2/10 ini diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari. Nah, jika lewat dari 10 hari, maka diskon 2%-nya itu nggak dapat, tapi boleh dibayar penuh dalam 30 hari ini, N per 30. Jadi, artinya 2/10 ini diskon 2% kalau kita bayar dalam 10 hari. Tapi kalau lewat dari 30 hari, lewat dari 10 hari ya nggak apa-apa, tapi nggak ada diskonnya. Nah, contohnya kayak tadi kalau misalnya kita beli barang tanggal 5 Mei, nah misalnya kita bayar tanggal 10-nya. Nah, itu kan berarti masih dalam jangka waktu 10 hari nih. Nah, berarti kita masih dapat diskon dari kita beli di tanggal 5 Mei itu sebesar 2%. Tapi kalau lewat dari tanggal 10 hari ini, misalnya kita bayarnya tanggal 20. Nah, itu kan sudah dapat dari 10 hari. Nah, nggak apa-apa, tapi kita masih bisa bayar, tapi kita nggak dapat diskonnya, kayak gitu. Nah, kenapa sih diskon ini penting untuk kita ketahui? Karena diskon ini sangat penting dalam pencatatan di jurnalnya nanti, gitu. Nanti kita akan lihat di contoh pencatatan jurnalnya. Nah, di sini untuk perlakuan accountingnya itu potongan pembelian. Nah, ini tuh namanya potongan pembelian karena kan diskon ya. Untuk potongan pembelian itu mengurangi nilai persediaan, untuk potongan penjualan itu dicatat sebagai kontra pendapatan. Nah, untuk prinsip harga perolehannya sendiri, untuk persediaan itu dicatat sebesar biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Sedangkan potongan pembelian itu menurunkan harga perolehan. Nah, jadi tidak dicatat sebagai pendapatan atau beban. Nah, untuk potongan pembelian atau penjualan ini mungkin teman-teman masih belum ngerti maksudnya apa. Kok bisa mengurangi nilai kesetiaan atau kok bisa dicatat sebagai kontrak pendapatan? Nanti kita lihat di contoh transaksinya. Oke, selain kita udah bahas perbedaan perusahaan jasa, dagang, terus juga tadi sudah ada kita bahas diskon, kita juga sudah bahas em, apa aja ya tadi ya, contoh metode perpetual periodik dan lain sebagainya. Terus di sini perusahaan dagang itu juga ada FOB namanya atau free on board. Ini tuh nama lainnya eh, biaya pengiriman yang ditanggung oleh pihak siapa nih gitu. Nah, dalam FOB ini sendiri itu dibagi menjadi dua metode, ada FOB destination dan FOB shipping point. Nah, bedanya apa sih? Kalau FOB destination sendiri itu kepemilikan barangnya itu berpindah di tempat pembeli. Untuk ongkos kirimnya ditanggung oleh penjual dan ongkir itu dicatat sebagai beban angkut penjualan. Sedangkan FOB shipping point itu kepemilikan barang berpindah di gudang penjual, ongkos kirim ditanggung pembeli, dan ongkir pembeliannya itu menambah persediaan.
Di sini keywordnya itu siapa pemilik barang setelah pengiriman. Nah, contoh nih, misalnya aku jual barang ke pihak A. Nah, di situ tertera bahwa eh, pihak A itu beli barang di saya dengan FOB destination. Nah, di sini kan FOB destination ini ongkos kirim itu ditanggung penjual. Nah, berarti ongkos kirim itu yang tanggung yang saya, karena kan saya menjual barangnya ke pihak A. Nah, misalnya ongkos kirim di situ tertera sebesar 100.000. Nah, berarti itu ongkos kirimnya yang nanggung saya. Nah, ongkos kirim itu nanti akan dicatat di jurnalnya sebagai beban angkut penjualan. Nah, kebalikannya kalau misalnya shipping point ini, semisal pihak A tadi yang menjual barangnya ke saya dan saya yang beli barangnya. Terus di situ tertera bahwa eh, beban angkut penjualan atau ongkirnya itu secara shipping point. Nah, artinya yang menanggung biaya pengirimannya itu adalah yang beli atau ya saya sendiri yang menanggung karena yang menanggung pembeli di sini, ongkos kirimnya ditanggung pembeli, dan ketika saya nanti bayar nih ke pihak gudang menjualnya, ongkos kirimnya itu di jurnal saya catatnya itu menambah persediaan. Karena eh, ketika saya beli barang tersebut itu otomatis dalam perhitungan pembelian barang tersebut itu adalah ada unsur ongkos kirimnya kayak gitu. Untuk keywordnya sendiri, siapa sih pemilik barang setelah pengiriman tersebut atau saat pengiriman tersebut? Sorry. Nah, di sini kita juga harus tahu bahwa perusahaan jasa dan dagang itu selain beda di unsur atau objek yang dijual, terus juga di laporan-laporan yang berbeda, kita juga harus tahu di jurnalnya itu ada akun-akun yang berbeda. Nah, jika di perusahaan jasa itu ada kayak perlengkapan, ada hmm, akun yang dibayar di muka atau akun yang dibayar di muka dan lain-lain gitu ya. Nah, di perusahaan dagang ini udah ada kayak dibayar di muka dan lain-lain. Adanya itu kayak persediaan barang dagang, penjualan, retur penjualan, terus potongan penjualan, retur pembelian, HPP, dan beban akun penjualan. Nah, untuk saldo normal dari setiap akun sendiri itu berbeda. Jadi untuk persediaan barang dagang ini sebenarnya untuk konsep dari perusahaan jasa dan dagang itu sebenarnya sama, tapi bedanya kalau di perusahaan dagang itu kan karena kita pengolahan persediaannya, jadi pasti ada pencatatan untuk persediaannya. Nah, pencatatan untuk persediaannya sendiri itu ada yang tergolong kayak aset, pendapatan, beban, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini untuk persediaan barang dagang itu termasuk aset. Kalau misalnya di perusahaan jasa itu masuk ke aset atau harta gitu. Di sini juga sama. Nah, di sini persediaan barang dagang itu masuk aset dengan saldo normal debit. Untuk penjualan itu masuk ke pendapatan dengan saldo normal kredit. Untuk retur penjualan dan potongan penjualan itu kontra pendapatan dan saldo normalnya debit. Oke, di sini kita menemukan perbedaan. Untuk penjualan itu masuk pendapatan, saldo normalnya kredit. Nah, kenapa di retur penjualan dan potongan penjualan ini berlawanan dengan pendapatan dan saldo normalnya debit? Oke, kalau di perusahaan jasa itu kan ketika kita mendapatkan hak kita itu kan masuk ke pendapatan. Nah, seperti yang kita tahu, pendapatan itu kan kalau bertambah atau saldo normalnya itu masuk ke kredit. Nah, di sini kalau perusahaan dagang, itu mereka nggak catat pendapatan, tapi mereka catatnya penjualan. Nah, penjualan itu makanya kenapa masuk pendapatan dan saldo normalnya kredit. Nah, sedangkan untuk retur penjualan dan potongan penjualan ini, itu adalah kontra pendapatan karena retur penjualan itu misalnya dari pembeli, berarti dia mengembalikan barangnya ke kita. Otomatis pendapatan kita berkurang dari situ kan, karena barangnya sudah dikembaliin. Nilai barang, nilai uangnya sudah dikembaliin. Otomatis mengurangi pendapatan, makanya kalau mengurangi pendapatan itu jika pendapatan itu saldo normalnya atau ketika bertambahnya itu kredit, maka di sini debit juga. Dan kalau potongan juga sama sistemnya kayak retur. Tapi kan potongan ini terjadi ketika kita dapat diskon kayak tadi yang 2/10, N/30 itu. Itu juga masuknya ke debit. Kayak. Terus retur pembelian itu pengurangan persediaan, saldo normalnya di kredit. Untuk HPP itu masuk ke beban, saldo normalnya debit. Seperti di perusahaan jasa ketika masuk ke beban itu saldo normalnya debit, di sini juga sama, debit juga.
untuk pada penjualan itu beban, saldo normalnya juga debit. Oke, di perusahaan dagang itu juga ada laporan keuangan. Dan laporan keuangannya itu juga sama seperti perusahaan jasa, tapi ada beberapa yang beda. Nah, jika di laporan perusahaan jasa itu laporan laba ruginya cuma ada pendapatan sama beban. Sedangkan di sini untuk laporan laba rugi perusahaan dagang itu ada unsur penjualan, penjualan yang dikurangi dengan retro penjualan tadi ditambah dengan potongan penjualan itu sama dengan penjualan bersih. Nah, setelah penjualan bersih kita ketahui itu dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan, sorry ya, ini salah tulis, itu jadi laba kotor. Nah, laba kotor dikurangi beban, bebannya bisa HPP atau barang penjualan kayak tadi itu jadi laba bersih. Nah, selain itu juga ada laporan laba ditahan. Di sini untuk laporan laba ditahannya, perusahaan dagang dan jasa itu sama, yaitu laba ditahan awal ditambah laba bersih, dikurangi prefit atau dividen jika ada, itu sama dengan laba ditahan akhir. Untuk laporan posisi keuangannya juga sama seperti perusahaan jasa, yaitu unsurnya aset sama dengan liabilitas atau hutang ditambah ekuitas atau modal. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat contoh-contoh transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Sebelumnya, untuk perusahaan jasa dan dagang itu beda. Nah, bedanya nanti kita akan lihat di contoh-contoh transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Oke, di sini untuk contoh transaksinya di tanggal 1 Maret, di sini kita lihat ada surat pernyataan modal dari pemilik ke PT-nya sendiri atau ke perusahaannya sendiri. Nah, di sini Bapak Raka Pratama sebagai pemilik dari PT Niaga Sejahtera ini menyetorkan uang tunai sebesar 100 juta. Di sini didukung dengan adanya bukti kas masuk yaitu sebesar 100 juta juga dan sudah diketahui oleh dari PT-nya tersebut. Sehingga jurnal yang muncul adalah kas yang bertambah di debit sebesar 100 juta dan modal yang bertambah di kredit sebesar 100 juta. Nah, untuk tanggal 2 Maretnya di sini ada bukti berupa invoice atau faktur. Nah, di sini kita lihat di sini ada tulisan kepada yang terhormat PT Niaga Sejahtera. Nah, di sini PT Niaga Sejahtera ini berlaku sebagai pembeli. Di sini dia beli persediaan barang dagang dengan harga 40 juta. Pembayarannya dilakukan secara tunai. Terus di sini juga ada batas akhir potongan 2% 12 Maret. Nah, di sini PT Niaga Sejahtera itu beli persediaan barang dagangnya itu pada tanggal 2 Maret. Nah, untuk batas akhir potongan 2% itu 12 Maret. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa berarti ini tuh ada jarak waktu jika ada diskon dan jarak waktu jika tidak ada diskon. Nah, di sini untuk batas akhir potongan 2%-nya adalah 12 Maret. Untuk jatuh tempo pembayaran atau jatuh tempo pembayaran di luar diskon itu ada 1 April. Untuk informasi pengirimannya itu FOB shipping point. Berarti yang menanggung adalah pembeli. Yang menanggung ongkir, yang menanggung biaya pengiriman itu adalah beli ya, si PT Niaga Sejahtera ini. Nah, PT Niaga Sejahtera ini berlaku sebagai pembeli, sementara CV Sumber Makmur Sejahtera di sini berlaku sebagai penjual atau supplier dari PT Niaga Sejahtera. Sehingga, oh ya, untuk transaksi-transaksi yang terjadi ini, itu PT Niaga Sejahtera di sini yang berlaku sebagai mencatat jurnalnya. Nah, kalau di sini ada invoice ini untuk PT Niaga Sejahtera, berarti ini adalah faktor pembelian, karena di sini PT Niaga Sejahtera membeli sesuatu. Jadi di sini nanti sepanjang transaksi ini itu pencatatan jurnalnya dilakukan oleh PT Niaga Sejahtera. Sehingga jurnal yang muncul adalah kesediaan barang dagang yang bertambah sebesar 40 juta di debit dan utang dagang yang bertambah sebesar 40 juta di kredit. Oke, selanjutnya di tanggal 4 Maret, di sini kita lihat ada bukti retur pembelian. Di sini yang melakukan retur itu adalah PT Niaga Sejahtera kepada CV Sumber Makmur Sejahtera yang ini tadi. Nah, dia kan PT Niaga Sejahtera beli 40 juta tanggal 2 Maret. Nah, di sini tanggal 4 Maret dia meretur barang yang sudah dia beli ke CV-nya tadi, ke suppliernya tadi sebesar 5 juta. Sehingga akun yang muncul adalah utang dagang yang berkurang sebesar 5 juta
dan persediaan barang dagangnya juga berkurang sebesar 5 juta. Iya dong, karena kan dia meretur barangnya sudah dia beli, otomatis persediaannya dia berkurang, utangnya dia juga berkurang. Seperti itu. Nah, selanjutnya di tanggal 8 Maret, nah di sini di tanggal 8 Maret itu PT Niaga Sejahtera itu menerima bukti kas masuk dari CV Sumber Makmur Sejahtera untuk pembayaran pembelian barang dagang di tanggal 2 Maret tadi. Nah, penerimaannya itu sebesar 34.300.000. Nah, di sini untuk eh, pembeliannya tadi kan 40 juta. Nah, terus kan sudah diretur juga sebesar 5 juta. Nah, berarti kalau sudah diretur, berarti kan utangnya PT Niaga Sejahtera itu kan tinggal 35 juta. Nah, kalau tinggal 35 juta, berarti eh, dia, oh ya, dia juga melunasinya itu sebelum tanggal 12. Nah, di sini kan tadi kita lihat ya, batas akhir potongan 2% itu di tanggal 12 Maret. Sedangkan dia sudah melunasi pembeliannya atau utangnya itu di tanggal 8 Maret. Nah, berarti diskonnya itu berlaku. Nah, kita lihat, kita hitung diskonnya, 35 juta dikali 2%. Nah, nilai potongan diskonnya itu adalah 700.000. Sehingga pencatatannya adalah utang dagangnya tadi berkurang sebesar 35 juta, terus juga kasnya berkurang sebesar 34.300.000 dan persediaan barang dagang itu berkurang sebesar 700.000. Nah, di sini untuk utang dagangnya kan berkurang 35 juta. Tapi di sini mungkin kenapa ada pertanyaan, kenapa kas berkurang sebesar 34.300.000 padahal utangnya berkurang 35 juta. Nah, terus kok kasnya berkurangnya segini gitu. Nah, ingat ya teman-teman, berarti kan eh, PT Niaga Sejahtera itu dia sudah melunasi sebelum 12 Maret. Di sini tanggal 8 Maret. Berarti kan dia berhak dapat diskonnya. Dan diskonnya tadi sudah kita hitung 35 juta kali 2% yaitu 700.000 nilai potongan diskonnya. Nah, untuk nilai potongannya tadi di materi sebelumnya tadi kita bahas ketika pembelian segala sesuatu hal yang terjadi dalam unsur pembelian. Ini kan beli itu ya. Dia dapat potongan pembelian kan berarti itu potongannya masuk ke persediaan, masuk ke pencatatan persediaan. Nah, makanya di sini persediaannya dia itu kurang sebesar 100.000. Makanya di sini kasnya dicatat berkurang sebesar 34.300 dan persediaan barang dagang berkurang sebesar 700.000. Itu. Lalu di sini tanggal 10 Maret itu ada faktor pembelian. Nah, di sini untuk faktor pembeliannya itu PT Niaga Sejahtera beli barang dagang dari PT Jaya Terus sebesar 20 juta. Nah, untuk akun yang muncul adalah persediaan barang dagang pasti bertambah sebesar 20 juta di debit dan utang dagang yang bertambah di kredit sebesar 20 juta. Nah, teman-teman mungkin tanya ya, kenapa di sini yang bertambah utang dagang? Kenapa nggak kas atau apa atau yang lain gitu? Karena di sini faktor itu sebenarnya bukti yang diterima ketika pihak tersebut itu beli sesuatu secara kredit. Nah, faktur itu diterima ketika seseorang beli sesuatu secara kredit. Otomatis ketika hanya faktor ini, makanya bertambah di akun hutang. Itu. Untuk tanggal 15 Maret, di sini kita melihat ada bukti transfer bank, penerimanya dari PT Jaya Terus, pengirimnya dari PT Niaga Sejahtera senilai 20 juta. Oh, berarti ini sudah dilunasi nih. Nah, tanggal 10 Maret ini PT Niaga Sejahtera beli sebesar 20 juta, terus tanggal 15-nya sudah dilunasi oleh PT Niaga Sejahtera senilai senilai barangnya tadi sebesar 20 juta. Nah, akun yang muncul adalah bank dagangnya berkurang sebesar 20 juta dan kasnya dalam bentuk bank itu berkurang sebesar 20 juta. Ya, di sini tanggal 16 Maret itu kita bisa lihat bahwa PT Niaga Sejahtera beli barang dagang senilai 10 juta ke PT Maju Lancar Abadi. Nah, untuk syarat penyerahannya FOB Destination berarti ongkos kirimnya ditanggung penjual, ditanggung PT Maju Lancar Abadi. Nah, di sini juga ada surat jalan yang dikeluarkan oleh PT Maju Lancar Abadi ke PT Niaga Sejahtera
Untuk akun yang muncul adalah persediaan barang dagang yang bertambah sebesar 10 juta dan utang dagang tambah sebesar 10 juta di kredit. Lalu di tanggal 17 Maret di sini kita melihat bahwa adanya invoice yang diterima oleh PT Niaga Sejahtera dari PT Sumber Makmur Abadi sebesar 15 juta dan di sini juga ada bukti pengirimannya ini sebesar 1 juta dan juga ada bukti kas keluar dari PT Niaga Sejahtera yang sudah dibayarkan ke PT Maju Lancar Ekspedisi sebesar 1 juta. Sehingga di sini yang berpengaruh adalah persediaan barang dagang bertambah sebesar 16 juta, utang dagangnya bertambah sebesar 15 juta, dan kasnya yang berkurang sebesar 1 juta. Untuk tanggal 20 di sini ada invoice yang diberikan oleh PT Niaga Sejahtera kepada pembelinya yaitu PT Cahaya Abadi. Di sini nilainya sebesar 60 juta. Untuk instruksi pembayarannya dilakukan secara kredit. Untuk batas akhir potongan 2% tanggal 30 Maret berarti ini ada syarat itunya tadi yang diskon. Di sini juga ada soalnya bahwa penjualan barang dagang kredit sebesar 60 juta dengan syarat 2/10 M/30 dan HPP-nya adalah 36 juta. Nah, karena di sini kita mencatat sebagai jurnal perpetual atau metode perpetual, sebenarnya tadi semuanya contoh transaksi itu semuanya dicatat dengan metode perpetual. Nah, di sini kalau metode perpetual tadi, kita akan mencatat dua jurnal yaitu penjualannya dan HPP-nya. Sehingga di sini dicatat piutang dagang yang bertambah sebesar 60 juta di debit dan penjualan bertambah sebesar 60 juta di kredit. Nah, HPP-nya kita catat, HPP-nya bertambah di sini sebesar 36 juta dan persediaan barang dagang yang berkurang sebesar 36 juta. Oke, di sini ada tanggal 22 Maret. Di sini ada bukti retur penjualan yang dilakukan oleh PT Niaga Sejahtera, yang dilakukan oleh PT Cahaya Abadi ke PT Niaga Sejahtera. Nah, di sini ada barang dagang 5 juta yang diretur oleh PT Cahaya Abadi. Sehingga untuk pencatatannya itu adalah mencatat nilai retur berupa uangnya dan mencatat nilai retur berupa barangnya. Nah, untuk mencatat nilai retur berupa uangnya itu retur penjualan yang bertambah sebesar 5 juta di kita akan mencatat retur penjualannya dan piutang dagang yang berkurang sebesar 5 juta. Karena tadi kan untuk PT Cahaya Abadi ini dia punya hutang ke PT Niaga Sejahtera sebesar 60 juta. Nah, tapi di tanggal 22 ini PT Cahaya Abadi meretur ke PT Niaga Sejahtera. Dan pencatatannya piutang dagangnya berkurang sebesar 5 juta. Untuk nilai retur barangnya itu ada persediaan barang yang bertambah di debit sebesar 3 juta di kita dan juga HPP-nya bertambah sebesar 3 juta. Nah, untuk nilai 3 juta ini kita lihat dari HPP returnya sebesar 3 juta. Lalu tanggal 25 Maret di sini ada bukti kas masuk yang diterima oleh PT Cahaya Abadi untuk pembayaran pelunasan piutang penjualan atas faktur tanggal 20 Maret 2025 dengan potongan 2%. Oh, berarti di sini PT Cahaya Abadi itu menerima pelunasan piutang penjualan. Nah, di sini untuk bukti kas masuk yang diterima yaitu sebesar 53.900. Sehingga pencatatannya adalah kasnya bertambah sebesar 53.900 dan potongan penjualannya bertambah sebesar 1.100.000 dan piutang dagangnya berkurang sebesar 55 juta. Nah, kenapa kok piutang dagangnya ini berkurang sebesar 55 juta? Karena di sini PT Cahaya Abadi itu membeli barang dari PT Niaga Sejahtera sebesar 60 juta. Dan di sini dia sudah meretur sebesar 5 juta, otomatis piutangnya itu tinggal 5 juta. Tinggal 55 juta. Nah, untuk diskonnya kan dia menerima sebesar 2% dari 55 jutanya. Nah, makanya di sini untuk potongan penjualan atau diskon penjualannya itu dicatat sebesar 2%-nya dari 55 juta yaitu 1.100.000 dan kasnya yang bertambah sebesar 53.900 di debit.
Nah, untuk tanggal 26 Maret, di sini, ya selanjutnya di sini ada tanggal 26 Maret, di mana di sini PT Niaga Sejahtera itu memberikan invoice kepada PT Sentosa Jaya Abadi dengan total penjualannya senilai 25 juta dan syarat pengirimannya secara FOB destination. Artinya yang menanggung biaya pengiriman adalah pihak PT Niaga Sejahtera. Dan di sini sudah ada bukti pengirimannya yaitu sebesar 1.200.000 untuk biaya pengiriman dan di sini juga diterima bukti kas keluar yang dibayarkan kepada CV maju lancarnya, yaitu sebesar 1.200.000. Nah, CV maju lancarnya ini menerima biaya pengirimannya sebesar 1.200.000. Nah, sehingga catatannya, oh ya sebelumnya di sini diketahui soalnya bahwa penjualan tunai FOB Destination sebesar 25 juta, ongkirnya 1.200.000 tunai, dan HBP untuk penjualannya adalah 15 juta. Sehingga pencatatannya adalah mencatat nilai penjualannya dalam bentuk uangnya, lalu mencatat beban angkut penjualan karena PT Niaga Sejahtera tadi menanggung biaya angkut penjualannya dan mencatat nilai penjualannya juga dalam bentuk barang. Nah, di sini untuk mencatat nilai penjualan dalam bentuk uangnya, untuk kasnya bertambah sebesar 25 juta di debit dan penjualannya bertambah sebesar 25 juta di kredit. Untuk beban angkut penjualannya itu mencatatnya beban angkut penjualan bertambah debit sebesar 1.200.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 1.200.000 karena PT Niaga Sejahteranya sudah membayar secara tunai. Dan untuk mencatat nilai penjualan berupa barangnya di sini HPP-nya bertambah di debit sebesar 15 juta dari soal ini. Lalu untuk persediaan barang dagang kurang sebesar 15 juta di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 27 Maret di sini PT Niaga Sejahtera memberikan invoice kepada PT Mitra Usaha Sejahtera sebesar 20 juta dan di sini diketahui syarat pengiriman secara FOB Shipping Point dan dilakukan secara kredit. Nah, di sini diketahui soalnya bahwa penjualan kredit FOB Shipping Point 20 juta dan HPP sebesar 12 juta. Sehingga pencatatannya adalah mencatat sebesar dua jurnal, yaitu mencatat penjualan dan mencatat HPP. Untuk penjualannya mencatat piutang dagang yang bertambah di debit sebesar 20 juta dan penjualan bertambah di kredit sebesar 20 juta. Lalu untuk mencatat HPP itu bertambah sebesar 12 juta di debit dan persediaan barang dagang berkurang sebesar 12 juta di debit. Nah, nilai 12 juta ini diketahui dari nilai HPP-nya. Selanjutnya untuk tanggal 30 Maret di sini ada bukti transfer bank yang dilakukan oleh PT Mitra Usaha Sejahtera kepada PT Niaga Sejahtera sebesar 20 juta. Sehingga pencatatan yang dilakukan adalah kas yang bertambah untuk PT Niaga Sejahtera sebesar 20 juta dan piutang dagang yang berkurang sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui transaksi-transaksi tersebut dan akun-akun yang berpengaruh, kita akan langsung lanjut ke pencatatan jurnal-jurnal dan juga mulai dari jurnal lalu ada buku besar, nota saldo, laporan keuangan yang terdiri dari 3 laporan tersebut di Excel. Oke, sekarang setelah kita udah tahu dari konsep-konsep perusahaan dagang itu ada apa aja, terus juga ada unsur-unsur apa aja, kayak misalnya tadi ada syarat pembayaran, FOB, dan lain sebagainya. Dan kita juga udah bahas, di sini ada contoh-contoh transaksi tadi, dan kita juga udah bahas akun-akun apa aja yang muncul. Sekarang kita akan melakukan pencatatan, mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangannya di Excel. Oke, di sini sebelum mencatat ke jurnal umum, di sini kita akan mencatat dulu nama-nama akun yang muncul dan juga nomor akunnya. Nah, pencatatan ini tuh dilakukan supaya nantinya pencatatan jurnal umum dan selanjutnya itu lebih efisien karena sudah tercatat secara otomatis. Nah, di sini kita akan mencatat dulu akun-akun apa saja yang muncul dengan membuat seperti ini. Ada akun, nomor akunnya, lalu ada gabungan dari akun dan nomor akunnya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk tadi contoh transaksi tanggal 1 Maret 2025 itu yang muncul akunnya adalah kas dan modal. Nah, di sini kita tulis dulu akunnya. Akunnya ada kas dan juga modal. Oke, untuk akun kas ini biasanya nomor akunnya diawali dengan nomor 1. Kita tulis 101 aja ya. Nah, untuk gabungan ini yang dimaksud adalah ketika nanti kita mencatat ke jurnal umum buku besar itu kita bisa menggunakan
rumus yang sudah kita catat di gabungan dari akun dan nomor akunnya. Nah, cara untuk membuat gabungan dari akun dan nomor akun secara otomatis ini, kita tinggal pakai rumus concatenate. Caranya adalah sama dengan concatenate dalam kurung buka, kita tekan yang ini untuk sel angkanya, untuk sel mana yang ingin kita gabungkan. Terus koma, spasi, tanda petik 2, koma, kita tekan akunnya, kita tutup kurung, dan kita enter. Nah, sudah jadi. Ini kita tinggal drag aja supaya nggak satu-satu kita input untuk rumusnya. Nah, untuk modal itu biasanya nomor akunnya diawali nomor 3. Jadi kita tulis 301. Oke, ini langsung muncul karena kita tadi udah drag. Oke, selanjutnya tanggal 2 Maret, di sini ada persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang itu biasanya masuk ke nomor dengan awalan 1. Ini kita buat urut aja ya. Jadi kita buat persediaan barang dagang. Dengan nomor 102 boleh. 102. Tinggal kita drag aja. Terus juga ada akun hutang dagang. Hutang dagang itu juga hutang itu biasanya nomornya diawali dengan nomor 2 di awal. Terus hutang dagang. Nomornya 201. Oke. Untuk tanggal 4 di sini ada muncul utang dagang dan persediaan barang dagang. Itu nggak perlu kita catat lagi karena di sini udah ada. Untuk tanggal 8 ini ada utang dagang, kas dan persediaan nggak perlu kita catat. Untuk tanggal 10 ada persediaan barang dagang dan hutang nggak perlu kita catat lagi. Untuk tanggal 15 ada utang dagang dan kas perlu kita catat. Untuk tanggal 16 ada persediaan barang dagang dan hutang. Nah, itu nggak perlu kita catat. Untuk tanggal 17 ini ada persediaan barang dagang, utang, dan kas, nggak perlu. Tanggal 20, nah tanggal 20 ini ada 4 akun. Ada piutang, kita catat dulu di bawahnya persediaan barang dagang. Piutang dagang. Kita kasih nomor 103. Terus juga ada penjualan. Nah, penjualan ini biasanya itu ada di golongan pendapatan atau dengan nomor akun 4. Kita tulis di bawahnya modal. Oh, penjualan, sorry. Penjualan. Jualan. Nomor akunnya 401 deh, boleh. Jualan. Terus HPP itu biasanya ada di golongan beban. Nah, beban itu kan nomor akunnya 5. Jadi kita tulis aja HPP 501. Persediaan barang dagang sudah. Kita catat lagi. Nah, di sini ada retro penjualan. Retro penjualan itu juga biasanya masuk ke pendapatan tapi kontra pendapatan. Kita tulis lagi. Retro penjualan. Kita tulis 402. Terus di sini juga ada piutang dagang, nggak perlu. Persediaan HPP sudah, kita lanjut. Nah, di sini ada kas potongan penjualan. Nah, potongan penjualan ini juga biasanya masuk ke golongan pendapatan. Kita tulis lagi potongan penjualan 403. Piutang dagang nggak perlu. Tanggal 26 di sini ada akun kas, penjualan sudah, terus juga beban angkut penjualan. Penjualan ini masuk ke beban juga. Beban angkut penjualan. Penjualan, tulis 502. Kas nggak perlu, HPP persediaan barang dagang sudah. Lalu untuk tanggal 27 ini ada piutang dagang, penjualan sudah, HPP dan persediaan barang dagang sudah. Untuk tanggal 30 ada kas dalam bentuk bank dan piutang dagang dalam bentuk. Nah, ini kita tambah aja. Kita tulis saja bank. Nah, bank ini maksudnya kas dalam bentuk bank. Gitu.
kali 102, ini kita ganti aja 103. Ini rumusnya tetap sama. Oke, di sini tinggal kita kasih nomor secara otomatis bisa, mau manual juga bisa. Nah, oke, setelah kita buat seperti ini, terus nanti kita tinggal buat dengan secara otomatis lagi dengan rumus-rumus yang ada selanjutnya. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pencatatan ke jurnal umum. Oke, lanjut. Setelah kita tadi udah catat akun-akun apa aja yang muncul di ref di sini. Nah, di sini kita kan udah catat gabungannya. Nah, nanti gabungan-gabungan ini akan berguna ketika kita catat ke jurnal umum dan selanjutnya. Nah, gunanya apa? Nanti aku tunjukin. Oke, di sini untuk pembuatan jurnal umum kita harus buat dulu tabel dari tanggalnya, akun debit kredit, keterangan, dan akun. Sebenarnya ini buatnya sama seperti eh, tabel-tabel jurnal umum di video sebelumnya. Oke, di sini seperti biasa, caranya adalah untuk memunculkan akunnya secara otomatis. Kita kan nggak mungkin nih untuk tanggal 1, misalnya kita tulis kas, terus ada piutang dagang. Kan nggak mungkin ya sesuatu kan kelamaan. Jadi caranya adalah kita ke data validation. Nah, di sini kita klik dulu. Kita ke data validation. Data validation itu ada di data, terus kita ke data validation yang ini. Data validation, ke setting, di allow any value ini kita ganti list. Untuk source-nya kita ke ref, dan kita blok yang ini. Klik OK. Nah, nanti kita pas tulis kas. Nah, udah langsung muncul. Kita tinggal pilih-pilih aja nih di sini. Jadi kita nggak perlu tulis satu-satu. Untuk akun kredit juga sama, data validation juga. Any value kita ganti list. Source-nya kita blok juga yang ini. Kita klik OK. Nah, untuk ke bawahnya tinggal kita drag aja supaya cepat. Kita drag in segini. Untuk kredit juga sama. Dan bisa kita buat juga hal yang sama. Dan ini untuk kas semuanya, jangan khawatir. Ini bisa kita hapus saja. Oke, kita langsung masuk ke pencatatan transaksinya. Tanggal 1 Maret, kita catat dulu tanggalnya. Ada kas dan akun modal. Nah, bertambah sebesar berapa? Sebesar 100 juta. Nah, sebesar 100 juta. Oke, untuk terangannya tentu saja penyetoran modal oleh pemilik. Nah, untuk akun ini itu bisa dibuat secara otomatis. Caranya pakai rumus if, tanda kurung buka, jika yang di sini itu sama dengan 0, maka ini pun juga sama dengan ini. Oke. Nah, di sini akan muncul akun yang sama, nama akun yang sama dengan di sini. Tinggal kita drag aja. Oke, selanjutnya untuk tanggal 2 Maret di sini ada konfusan persediaan barang dagang dan utang dagang. 2 Maret, di sini juga 2 Maret persediaan utang barang dagang senilai 40 juta. Kita tulis saja ini pembelian barang dagang secara kredit. Kemudian barang dagang secara kredit.
Terus masuk ke tanggal 4. Di sini ada akun utang dagang dan persediaan. Utang dagang dan persediaan per 5 juta. Kita tulis saja pengembalian barang kepada supplier. Nah, copy yang sama. Lanjut ke tanggal 8. Sini ada akun utang dagang. Kita tulis tanggal dulu. Utang dagang plus persediaan barang dagang. Nah, di sini utang dagangnya senilai 25 juta. Terus kelebihan 25 juta. Di sini kasnya senilai 34.300.000. Untuk ini tinggal kita pakai rumus saja. Ini kita tulis saja pembelian barang dagang tanggal 2. Karena ini pelunasan. Lanjut di tanggal 10 Maret, di sini ada akun persediaan barang dagang dan utang dagang. Persediaan dan utang. Di sini senilai 20 juta. Kita tulis saja pembelian barang dagang secara kredit sama. Lalu untuk tanggal 15, utang dagang dan kas. 15/2025. Ini juga sama. Kita tulis utang dagang dan kasnya senilai 20 juta juga sama. Kita tulis saja ini pelunasan. Oh, sebelumnya ini kan karena dibayarnya dengan menggunakan bank. Jadi di sini bank. Nah, di sini kita ganti di bank. Pembayaran barang dagang. Ya, pembelian. Nah, di sini kita tulis tanggal 10 Maret. 10 Maret. Oke, lanjut. Tanggal 16 di sini persediaan barang dagang. Tanggal 16 Maret 25. 16 Maret persediaan barang dagang, hutang dagang 10 juta. Kita tulis saja yang sama, pembelian barang dagang secara kredit. Lanjut ke tanggal 17. Di sini di tanggal 17 Maret 2025. Persediaan barang dagang, hutang dagang, di sini ada bekas. Di sini
pembelian barang dagang. Bicara. Nah, di sini karena ada kas juga sebesar 1 juta, kita tambahkan keterangannya 16 juta. Di sini 15 juta, hutangnya 1 juta. Di sini kita tambah keterangannya, kemudian bantuan secara kredit dan tanggungan biaya ongkir dan biaya ongkir gitu aja. Terus di sini tetap pembelian barang dagang secara kredit. Di sini kita tulis saja pembayaran biaya pengiriman. Kita lanjut ke tanggal 20 Maret. 20 Maret. Nah, 20 Maret ini ada 4 akun sekaligus. Di sini ada piutang dagang, penjualan senilai 60 juta. Terus di sini juga ada akun HPP, juga ada persediaan barang dagang. Kita catat senilai 36 juta. Nilai 36 juta. Di sini kita catat aja penjualan barang dagang secara kredit. Di bawahnya juga sama namanya. Terus yang HPP kita tulis aja pencatatan HPP atas barang yang terjual. Oke, lanjut untuk tanggal 22 Maret. 22 Maret ini juga ada 4 akun. 22 Maret pada itu penjualan dan piutang senilai 5 juta. 5 juta. Nah, kita catat pengembalian barang. Pengembalian pengembalian barang dari supplier. Oh, dari pembeli. Dari pembeli. Nah, terus persediaannya juga kita catat. Ya, barang dagang dan HPP. Senilai 3 juta. Kita tulis saja pencatatan HPP atas barang dagang yang di, diretur gitu aja ya. Yang diretur karena ini kita terima retur dari pelanggan yang diretur. Lalu untuk tanggal 25 di sini ada 3 akun yang muncul. Kas, potongan, oh sorry, potongan penjualan dan piutang dagang. Nah, di sini sebesar 53.900, 61.100,
Dan di sini tinggal kita tambahkan aja. Kita tulis di sini bayaran, tinggal kita ganti aja terangannya pembayaran penjualan, karena ini kita menjual, yang kita menjual, kita udah menerima uang dari PT Cahaya Abadi. Pembayaran penjualan barang dagang tanggal 20 Maret. Nah, tanggal 20 Maret. Untuk yang diskonnya kita tulis saja potongan pembayar, potongan dari penjualan barang dagang. Ini juga kita tulis saja. Ini kita tulis nilai potongan aja. Nilai potongannya. Terus lanjut lagi untuk tanggal 26. Tanggal 26 kita catat di sini ada 6 akun sekaligus. 26 Maret 2025. Kita akun kas penjualan senilai 25 juta. Kita tulis aja pembayaran. Oh, kita tulis penjual. Penjualan secara tunai. Tunai di tanggal 26 Maret. Terus ada beban angkut penjualan dan juga kas senilai 1.200.000. Di sini juga 1.200.000. Kita catat pembayaran biaya pengiriman, pembayaran biaya pengiriman. Terus ada akun HPP dan persediaan senilai 15 juta. Kita catat pencatatan HPP juga untuk tanggal 27 ada akun piutang penjualan HPP piutang penjualan ini dan persediaan barang dagang. Nah, untuk piutangnya sebesar 20 juta. Untuk HPP-nya senilai 12 juta.
Nah, di sini untuk piutangnya kita tulis saja yang sama seperti tadi, piutang penjualan barang dagang secara kredit. Terus HPP juga kita tulis sama, HPP, pencatatan HPP. Terus barang dagang terjual juga sama. Untuk tanggal 30 Maret 2025, 30 Maret 2025. Ini kita tulis juga sama bank dan juga piutang. Ini bentuk track juga yang sama. Ini kita ganti piutang senilai 20 juta. Nah, di sini berarti pelunasan. Pelunasan kita tulis saja pelunasan atau pembayaran boleh. Pembayaran pembayaran pembelian barang dagang ini tanggal pembayaran pembelian barang dagang. Nah, tanggal 27. Tanggal 27. 27. Nah, oke, setelah ini sudah kita catat semua. Untuk cek ini apakah benar atau enggak, bisa kita sum langsung. Sum untuk menentukan apakah hasilnya ini balance atau enggak antara debit dan kreditnya. Dan untuk kreditnya juga kita sum sama dengan sum. Oke, nah ini hasilnya sama sebesar 498.200.000. Oke, setelah ini kita rapikan jurnal umumnya. Di sini sudah dibuat tabel dan juga sudah ada untuk totalnya. Dan totalnya ini sama, senilai 498.200.000. Sekarang kita akan mengerjakan buku besar. Nah, sebenarnya cara untuk mengerjakan buku besar ini bisa dengan cara yang cepat adalah dengan menggunakan pivot table seperti video-video sebelumnya. Nah, untuk ke pivot table, kita ke insert, pivot table. Untuk table atau range-nya kita ke jurnal umum. Sini kita blok semua mulai dari tanggal, akun debit kredit sampai ke akun. Kita blok juga semuanya sampai bawah. Kecuali total, nggak perlu yang 498.200.000. Kita klik OK. Nah, sekarang untuk di sini, yang perlu di checklist adalah tanggal, debit, kredit, keterangan, akun. Akunnya kita taruh ke filter. Untuk value kita ganti jadi sum of credit. Nah, di sini kan masih agak berantakan nih. Kita rapikan dulu. Nah, di sini cara untuk menghilangkan tanda minusnya adalah kita ke pivot table analyze. Nah, di sini ke paling pojok kanan, kita klik yang ini, plus minus button. Plus minus buttonnya kita hilangkan. Untuk merapikan lagi tabelnya, kita ke pivot table analyze. Oh, sorry, design. Subtotalnya kita hilangkan. Grand totalnya of four rows and columns kita hilangkan juga. Report layoutnya kita ke show in tabular form. Nah, kita tinggal rapikan. Nah, ini udah jadi. Tapi ini kan buku besar, kita harus tunjukin untuk akun-akunnya. Nah, caranya tinggal kita buat konkas. Nah, konkas nanti tinggal ke filter sendiri. Ini bisa teman-teman ganti namanya jadi debit. Ini juga kredit. Nah, di sini kita akan buat buku besar dengan 4 kolom. Caranya kita klik di sembarang tabel ini, sembarang bagian tabelnya. Terus kita ke pivot table analyze.
Kita ke field item and set, calculated field, sama seperti video sebelumnya. Kita kasih nama saldo debit. Nah, sini rumusnya tetap sama seperti video-video sebelumnya. If tanda kurung buka debit lebih besar daripada kredit, tutup kurung, sorry, tanda koma, maka debit dikurangi kurung. Oke. Nah, untuk yang kredit juga sama, kita ke field item and set lagi. Kita ganti namanya jadi saldo kredit. Ini juga sama, if tutup kurung buka kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi dengan debit. Klik OK. Nah, ini namanya bisa teman-teman ganti. Dan bisa teman-teman rapikan juga supaya dilihat rapi ya. Sini kita rapikan. Nah, oke, di sini sudah rapi. Bisa dibuat tabel juga. Oke, ini setelah akun kasnya sudah dirapikan, kita ketemu hasilnya untuk akun kas itu sebanyak 25 juta. Nah, untuk akun-akun lainnya itu teman-teman nggak perlu buat pivot table lagi. Kita tinggal copy aja langsung di sini. Dan tinggal teman-teman ganti namanya di sini di bank. Dan akun-akun seterusnya itu bisa teman-teman langsung ganti aja. Kita copy seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk pencatatan buku besarnya, sudah sampai di akun terakhir yaitu beban ongkos penjualan. Nah, di sini kita lihat untuk akun kas sudah ada hasilnya di sini 25 juta, terus di akun bank juga 20 juta, dan lain seterusnya di sini sampai ke akun beban penjualan, beban ongkos penjualan. Sekarang kita bisa lanjut ke neraca saldo. Nah, untuk pembuatan neraca saldo di sini itu tinggal kita copy lagi seperti biasa dari pivot table kas atau salah satu akun. Nah, ini kita copy, kita ke neraca saldo. Nah, ini kita harus edit lagi untuk pivot table-nya. Caranya klik kanan, kita ke show field list. Nah, ini yang di checklist itu cuman akun saldo debit kredit dan semua sisanya itu kita unchecklist. Kredit, keterangan, kita unchecklist sehingga hanya menyisakan akun saldo debit kredit. Nah, untuk akun ini dijadikan rows. Nah, seperti ini. Yang belum rapi mungkin bisa kita rapikan. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal keluarkan grand totalnya. Kita tulis dulu total. Kita langsung sum aja. Sini juga sum. Nah, ini hasilnya sama ya teman-teman. Buat debit dan kreditnya ini sama 230 juta, kreditnya juga 230 juta. Ini berarti kita mengerjakan neraca saldo yang mulai dari awal tadi, dari jurnal umum sampai dengan buku besar dan ini neraca saldo itu sudah betul. Karena di sini sudah balance senilai 230 juta.
Oke, di sini kita tinggal rapikan aja dan mungkin bisa teman-teman tandain. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini untuk laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan. Nah, di sini untuk pembuatan mulai dari laporan laba rugi itu seperti penjelasan sebelumnya kita harus memasukkan akun-akun yang tergolong sebagai pendapatan dan beban. Sebenarnya itu sama seperti dengan perusahaan jasa. Kalau di perusahaan dagang bedanya ada penjualan, ada retur penjualan dan potongan penjualan sebagai golongan pendapatan, dan juga ada akun HPP dan beban angkut penjualan dan beban-beban lainnya sebagai golongan beban. Nah, caranya di sini untuk di Excel kita tinggal copy lagi dari sini, dari akun neraca satu, kita tinggal copy. Teman-teman tidak perlu copy untuk total, kita hanya copy sampai dengan beban angkut penjualannya saja. Kita copy dulu, kita copy. Nah, ini karena akunnya kan yang muncul itu hanya penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, HPP, dan benefit penjualan. Yang ini ya teman-teman. Yang mulai dari nomor akun dengan awalan 4 dan 5. Yang ini. Nah, jadi kita nanti keluarinnya cuman akun-akun ini aja. Akun-akun kas, bank, sampai dengan modal itu tidak perlu. Karena nanti akan dicatat di laporan posisi keuangan. Oke, jadi di sini kita hilangkan. Kita hanya perlu mengeluarkan akun penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, HPP, dan beban angkut penjualan. Nah, di sini kita keluarkan dulu untuk akun penjualannya, lalu untuk akun retur penjualan, dan potongan penjualan. Nah, di sini untuk dari hasil penjualan, retur potongan penjualan itu akan menghasilkan penjualan bersih. Kita tulis dulu penjualan bersih. Nah, penjualan bersihnya di sini cara menghitungnya itu penjualan dikurangi dengan retur penjualan ditambah dengan potongan penjualan. Nah, setelah itu kita juga harus mengeluarkan akun dari HPP dan barang penjualan. Sama, kita copy lagi seperti ini. Kita keluarkan yang HPP-nya saja. HPP dulu. Ini bisa teman-teman adjust. Nah, dari HPP ini itu akan menghasilkan perhitungan laba kotor. Laba kotor atau laba bruto. Nah, cara menghitung laba kotor atau laba bruto ini tinggal dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, setelah dari laba kotor, kita akan masukkan lagi yang namanya beban angkut penjualan atau jika ada beban lainnya juga boleh dimasukin seperti beban operasional, mulai dari beban gaji, listrik, air, dan lain sebagainya itu juga boleh dimasukin. Tapi karena di sini nggak ada beban selain itu, jadi kita masukin aja beban angkut penjualan. Nah, di sini kita masukkan angkut penjualannya. Nah, dari perhitungan ini itu akan menghasilkan laba bersih. Laba bersih caranya laba kotor dikurangi dengan beban yang ada. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasilnya sebesar 37.700.000. Kita rapikan dulu. Nah, oke, ini sudah rapikan.
Nah, ini untuk tulisan akun saldo debit kredit ini tinggal teman-teman hilangin aja. Mungkin bisa dibuat putih tulisannya dan juga backgroundnya. Karena ini juga sebenarnya nggak perlu untuk ditampilkan juga. Kita hilangkan. Nah, ini sudah jadi untuk ini tinggal teman-teman rapikan aja untuk tabelnya. Nah, ini menghasilkan 37.700.000 untuk laba bersihnya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk pencatatan laporan laba ditahan. Nah, untuk laporan laba ditahan ini yang akun-akun yang keluar atau muncul adalah laba ditahan awal, lalu ditambah dengan laba bersih yang di sini tadi kita sudah hitung, terus dikurangi dengan prive atau dividen jika ada akun tersebut. Nah, sekarang kita akan catat dulu laba ditahan awal, lalu ditambah dengan laba bersih, lalu dikurangi dengan prive atau dividen jika ada. Nah, dari perhitungan semua ini itu hasilkan perhitungan laba ditahan akhir. Nah, untuk laba ditahan awal ini itu sebelumnya tidak ada. Lalu ditambah dengan laba bersih. Oke, ini lalu laba bersihnya itu sama dengan 37.700.000 dan dikurangi dengan prive atau dividen jika ada. Tapi di sini tidak ada, jadi kita tuliskan minus saja. Nah, laba ditahan akhirnya sama dengan 37.700.000. Masih sama, tinggal kita rapikan lagi. Nah, di sini menghasilkan laba ditahan akhirnya 37.700.000. Nah, sekarang kita tinggal ke laporan posisi keuangan. Nah, di sini untuk laporan posisi keuangan itu yang dicatat adalah nomor akun dengan awalan 1, 2, dan 3 atau akun-akun yang termasuk dalam set dan liabilitas serta ekuitas. Untuk pendapatan dan beban atau nomor akun 4 dan 5 nggak perlu kita catat di posisi keuangan karena sudah dicatat di laporan laba rugi. Nah, sekarang kita catat lagi di laporan posisi keuangan. Caranya sama, tinggal kita copy aja tabel dari sini. Dari pivot table di neraca saldo. Nah, di sini tinggal kita ganti namanya. Oke, di sini untuk laporan laba ditahan akhir sudah ketemu yaitu sebesar 37.700.000. Sekarang kita akan berpindah ke pencatatan laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini yang dicatat adalah nomor akun dengan awalan akun 1, 2, 3 atau akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk akun pendapatan dan beban itu tidak perlu dicatat karena itu sudah dicatat di laporan laba rugi. Nah, sekarang kita tinggal catat lagi di laporan posisi keuangan, caranya sama. Tinggal teman-teman copy aja dari pivot table di neraca saldo. Kita copy. Nah, di sini untuk akun yang terlihat itu harus set, liabilitas, dan ekuitas. Dan di laporan posisi keuangan ini itu pencatatannya harus jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Nah, di sini kita akan munculkan dulu akun-akun asetnya. Nah, untuk akun aset itu biasanya diawali dengan nomor akun 1. Jadi kita catat kas, bank, dan barang dagang, dan piutang. Ini kita ganti namanya jadi aset.
Ini kita hilangkan saja tulisannya. Di sini tinggal teman-teman tulis total aset. Total asetnya sama dengan penjumlahan dari semua akun yang ada di sini. Oke, ini jadi total aset. Sekarang kita akan berpindah ke liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk liabilitas dan ekuitas itu langsung kita catat aja liabilitas dan ekuitas supaya langsung ketemu hasil yang sama dengan total asetnya. Nah, di sini kita akan copy juga yang sama. Liabilitas, liabilitas ditambah ekuitas. Ini kita ganti liabilitas. Oke, kita ganti. Nah, di sini jangan lupa teman-teman untuk akun ini, liabilitas dan ekuitas ini masih ada yang kurang. Kita juga harus catat laba di tahun akhir di laporan posisi keuangan. Kita tambahkan laba di tahun akhirnya sebesar 37.700.000. Nah, ini tinggal teman-teman langsung tambahkan saja total liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas dan ekuitasnya di sini kita tuliskan aja sama. Nah, di sini sudah ketemu ya teman-teman, ini hasilnya sama seperti total aset yaitu 162.700.000. Dengan demikian, pengerjaan laporan keuangannya di sini juga sudah betul. Karena di sini hasilnya sama dengan total asetnya. Nah, kalau seperti ini betul ya teman-teman, ini hasilnya juga sama. Di sini 162.700.000. Oke, ini sudah selesai semua untuk pencatatan proses keuangannya, mulai tadi dari pencatatan di ref, ref juga ada di jurnal umum, juga menghasilkan angka yang sama di debit dan kreditnya 498.200.000. Di sini sudah betul karena sudah balance. Di buku besar juga sudah kita catat semua dengan Excel secara otomatis juga. Di sini sudah kita ketahui untuk total-total semuanya dan juga akun-akunnya semua di sini sudah tercatat semua. Dan juga di neraca saldo di sini kita juga sudah merangkum dan hasilnya yaitu sebesar 230 juta, sama juga di sisi debit dan kredit. Untuk laporan keuangan di sini juga sudah tercatat dengan rapi. Untuk laporan laba ruginya kita sudah mencatat akun hanya pendapatan dan beban saja sebesar 37.700.000 untuk laba bersih. Untuk laporan laba ditahannya di sini juga sudah diketahui sebesar 37.700.000 juga. Untuk laporan posisi keuangannya di sini juga sudah sama sebesar 162.700.000. Oke, sekian dari videoku hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.